Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, sekarang kita akan belajar materi larutan asam dan basa. Selain materi, nanti kita juga akan bahas banyak soal. Ini aku udah nyiapin banyak soal ya, yang nanti membantu kita untuk memahami larutan asam basa. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi di larutan asam basa itu biasanya yang pertama dipelajari adalah teori asam basa. Ya, di sini kita punya tiga teori. Teori yang pertama namanya adalah teori Arrhenius. Kata kuncinya di sini. Jadi kita langsung ke poin-poinnya aja gitu ya teman-teman. Kata kuncinya, teori Arrhenius ini dia bilang kalau asam itu dia adalah senyawa yang melepas H+. Kalau basa, dia adalah senyawa yang melepas OH-. Udah, sesimpel itu ya. Jadi di sini teman-teman cuman ketambahan hafalan O Arrhenius, H+ sama OH-. Ini mas juga ada di materi SMP gitu kan. Nah, di sini aku tampilkan rumus asam, nama asam, reaksi ionisasinya, valensi asam, dan sisa asamnya. Ya, perhatikan teman-teman. Semua asam di sini semua depannya H. Ya. Nah, yang nggak H paling ini aja, asam asetat, asam benzoat gitu ya. Nah, mungkin itu hal yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Oh, asam asetat itu kelihatannya di belakangnya OH, tapi ternyata dia adalah asam. Asam benzoat juga gitu ya. Nah, kemudian yang jadi catatan lagi teman-teman, di sini perhatikan ada yang namanya valensi asam. Ya, nah valensi asam itu menunjukkan jumlah H+ yang dilepas ini. Ini melepas satu berarti valensinya satu. Melepas dua berarti valensinya dua. Melepas tiga berarti valensinya tiga. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, di sini asam asetat kan hanya ada 4 nih. Nah, tapi dia cuma valensi satu. Asam benzoat juga hanya ada banyak, bahkan 6 gitu ya. Nah, tapi H yang bisa lepas sebagai H+ cuma satu. Nah, hubungannya sama valensi teman-teman. Kalau valensinya satu, dia namanya monoprotik. Kalau valensinya dua, namanya diprotik. Kalau valensinya tiga, namanya triprotik. Ya, berarti H3PO4 merupakan asam triprotik. Begitu. Nah, perhatikan ya. Ini berdasarkan teori Arrhenius. Asam adalah senyawa yang melepaskan H+. Gitu? Iya. Nah, kalau basa. Nah, di sini daftar basa. Adalah senyawa yang melepaskan OH- ketika dimasukkan dalam air. Nah, perhatikan di sini. Ini valensi satu, valensi 2, valensi 3, tergantung dari jumlah OH-nya yang dilepas. Oke, kira-kira teori Arrhenius cuman gitu aja sih teman-teman. Nah, coba kita lihat. Kira-kira teori Arrhenius ini dalam soal keluarnya kayak gimana sih? Nah, paling cuman kayak gini. Contoh nomor satu. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai dalam air melepaskan ion H+. Jawabannya A. Udah, gampang banget ya teman-teman ya. Gitu doang. Jadi memang beberapa kali cuma ditanyakan definisi doang kalau Arrhenius itu. Nah, nanti yang banyak ditanyakan itu kalau yang Brownstedt-Lowry. Itu banyak banget variasi soalnya. Ya. Nah, kalau H+ sama OH- ini nanti Arrhenius. Kalau proton ini nanti Brownstedt-Lowry. Kalau pasangan elektron ini nanti Lewis. Nah, akan kita pelajari di bagian berikutnya. Nah, kemudian ini ada soal kedua, hubungannya sama teori Arrhenius. Di antara kelompok asam berikut, yang bervalensi dua adalah, wah, yang mana aja nih teman-teman? Nah, perhatikan teman-teman. Ini kan kelihatannya ada banyak banget asam gitu ya. Apakah harus dihafalkan gitu? Sebenarnya jawabannya sih iya gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti sambil jalan itu lama-lama bakalan hafal sendiri. Nah, jadi karena sekarang baru kenal yang namanya asam basa, nggak apa-apa, browsing dulu aja. Asam nitrat itu apa? Oh, asam nitrat itu ternyata HNO3. Asam cuka itu apa? Asam cuka itu asam asetat tadi loh teman-teman. C3COOH. Asam fosfat itu apa? H3PO4. Nah, ini ada yang bervalensi dua nggak teman-teman? Nggak ada ya. Ini valensi satu, valensi satu, valensi tiga.
Nah, berarti yang A salah. Gitu, teman-teman. Nah, kira-kira caranya begitu. Nah, berarti ini agak hafalan gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mendingan kita pakai bantuan tabel ini. Nah, teman-teman nanti sambil menghafal, boleh lihat tabel ini. Sekarang boleh sambil di screenshot dulu, biar nanti kalau mau review gampang, gitu ya. Oh, asam nitrat itu rumusnya apa? Asam sulfat rumusnya apa? Nah, tinggal dicek di screenshotannya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngikut soal tadi, teman-teman, berarti yang diprotek itu apa aja? Ini yang 2222 ini ya. Asam sulfida, asam sulfat, asam sulfit, sama asam oksalat gitu ya. Nah, mari kita cek di soal tadi. Ini asam sulfit benar, asam karbonat belum tahu ya kita ya. Asam asetat dia satu gitu ya. Nah, sebagai pengetahuan asam karbonat ini namanya adalah H2CO3. Ini sebenarnya diprotek juga teman-teman. Kebetulan di tabel tadi nggak ada. Asam nitrat, bukan ya. Asam nitrat itu HNO3 tadi ya. Asam sulfat, iya. Asam sulfida, iya. Asam karbonat, iya. Jawabannya adalah D. Ya, jadi soal nomor 2 ini memang menggunakan teori Arrhenius, tapi sebenarnya nggak terlalu nyambung banget ya. Yang lebih penting adalah kita tahu kapan dia disebut bervalensi satu, bervalensi 2, bervalensi 3. Nah, cara menjawabnya adalah harus tahu nama-nama dari asam ini. Nggak perlu khawatir, nanti lama-lama juga bakal familiar sendiri. Gitu ya. Nah, itu adalah teori Arrhenius. Intinya, kalau asam itu melepas H+, basa melepas OH-. Titik, gitu doang. Simple. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang namanya teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry ini, teman-teman, hubungannya adalah sama proton ini, donor proton sama akseptor proton. Dia disebut asam ketika dia memberi H+. Disebut basa ketika dia menerima H+. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan contoh berikut. Ini NH4+ disebut asam, H2O disebut basa. Kenapa? Perhatikan apa yang terjadi. Di sini kan hanya ada 4, muatannya plus gitu kan. Nah, di sini hanya tinggal 3. Nah, artinya NH4+ ini dia memberikan H+-nya kepada H2O. Nah, berarti H2O ini adalah penerima H+. Nah, maka dari itu NH4 di sini namanya asam, H2O di sini bertindak sebagai basa gitu ya. Nah, perhatikan nih. Bawahnya juga perhatikan H2O sama NH3. Apa yang terjadi di kanannya? Oh, di kanan ini NH4-nya jadi plus begitu ya. Berarti NH4+ ini terbentuk dari NH3 yang menerima H+ dari H2O. Begitu ya. Perhatikan, H2O kehilangan H+ jadi OH-, NH3 dapat H+ jadi NH4+. Artinya H2O memberi H+, NH3 menerima H+. Berarti H2O di sini bertindak sebagai asam, NH3 bertindak sebagai basa. Gitu. Intinya gitu, teman-teman. Ya. Nah, nanti di teori Bronsted-Lowry ini ada yang namanya asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi itu apa? Perhatikan di sini. Kita punya asam HCl, H2O, NH3, H2SO4- gitu ya. Nah, kalau berdasarkan teori Arrhenius tadi kan ketika dia melepas H+, berarti dia asam gitu ya. Nah, berarti ini semuanya melepaskan H+, berarti dalam reaksi yang atas ini semuanya bertindak sebagai asam. Ya, bertindak sebagai asam. Nah, basa konjugasi adalah asam yang telah kehilangan satu H+-nya. Nih, H+-nya dilepas jadi Cl-. Contoh yang lain ini HSO4- ya. Dia H+-nya hilang jadi SO4 2-. Kalau basa konjugasi, dia adalah basa yang telah menerima satu H+. Ya, sorry, kalau asam konjugasi adalah basa yang telah menerima satu H+. Jadi NH4+. H2O menangkap satu H+, jadi H3O+.
Nah, berarti H2O di sini bertindak sebagai basa, H3O plusnya ini adalah asam konjugasi. Begitu. Nah, lebih jelasnya ada di penjelasan di bawah ini. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Nah, perhatikan teman-teman. Ini ya, Ha, ini suatu asam, dia memberikan H plusnya kepada H2O. Perhatikan, dia kehilangan H plus sehingga jadi A minus, H2O mendapat H plus sehingga jadi H3O plus. Gitu kan? Nah, maka dari itu, dia sang pemberi namanya adalah asam. Kemudian setelah asamnya kehilangan H plus, dia menjadi basa. Nah, di sini namanya adalah basa konjugasi. Berarti Ha dengan A minus ini namanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu. Nah, ini kan tadi yang menerima H plus ya. Berarti di sini basa. Kemudian basa yang kelebihan atau sudah menerima satu H plus namanya adalah asam konjugasi. Begitu teman-teman. Perhatikan. Intinya dia selisih satu H doang. Ini selisih satu H. Ya kan? Nah, ini juga selisih satu H. Begitu. Nah, lebih jelasnya mungkin kita di latihan soal. Nah, di sini. Nomor 13. Asam konjugasi dari H2PO4- adalah yang mana nih teman-teman? Asam konjugasi tadi apa? Asam konjugasi adalah basa yang telah menerima satu H plus, begitu ya. Nah, artinya asam konjugasi itu caranya adalah dia ditambahi H plus, gitu ya. Nah, berarti hanya dua jadi tiga, minus ditambah plus jadi nol, tidak bermuatan. Nah, nanti dia jadi H3PO4. Nah, berarti asam konjugasinya adalah H3PO4. Begitu. Nah, terus nomor 18. Basa konjugasi dari HSO4- adalah, nah, gimana teman-teman? Nah, kalau asam konjugasi itu ketambahan H+, kalau basa konjugasi, dia melepas satu H plus. Nah, berarti seakan-akan gitu ya teman-teman. Seakan-akan dia, bukan seakan-akan sih, memang dia melepaskan satu H plus. Ya, berarti nanti hanya hilang, terus minus satu dikurangi muatannya plus satu gitu kan. Jadinya minus dua, begitu. Intinya dia hanya hilang, jadi SO4 2 minus. Jawabannya yang E. Nah, gitu teman-teman. Soal-soal asam basa konjugasi ini sebenarnya simpel ya. Tapi sering dikeluarkan. Ya, contoh lagi nomor 5. Ini memang nggak urut ya teman-teman. Cuman screenshot di mana saya ambil gitu. Pasangan asam basa konjugasi dari reaksi ini adalah, nah kayak tadi teman-teman. Yang namanya pasangan asam basa konjugasi tadi adalah setelah dia melepas satu H plus atau menerima satu H plus. Artinya cuman selisih satu H plus. Begitu. Nah, perhatikan di sini. HSO4 minus. Di kanan ada SO4 2 minus. Nah, berarti di sini HSO4 minus telah melepaskan satu H plus menjadi SO4 2 minus. Nah, yang hanya lebih banyak adalah asam, yang hanya lebih sedikit adalah basa. Nah, berarti ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Pasangan yang pertama. Nah, ini juga teman-teman. Ini juga pasangan asam basa konjugasi. H2O-nya di sini sebagai basa, H3O plus sebagai asam. Gitu. Kurang gede nggak ya? Tak gedein deh. Gitu. Nah, berarti pasangan asam basa konjugasi yang mana? Ini dengan ini salah. Ya, ini dengan ini salah. Ini dengan ini salah. Ini dengan ini salah. Ternyata jawabannya yang E. HSO4 minus dengan SO4 2 minus. Ya, perhatikan. Cuman selisih satu H. Jawabannya yang E. Oke? Iya. Nah, berikutnya. Diketahui reaksi ini. Spesi yang keduanya bersifat asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah, nah, ini gimana teman-teman? Coba perhatikan di sini. CH3COOH ditambah HNO2 menjadi CH3COOH.
2 plus. Perhatikan di sini. Dia hanya bertambah. Hanya satu jadi dua. Yang HNO2 hanya berkurang. Hanya satu jadi dua. Nah, artinya teman-teman, di sini karena dia menyumbang H+, berarti dia bersifat sebagai asam, si HNO2 ini. Ya. Nah, berarti CH3COOH, walaupun dia namanya asam asetat ya, karena dalam reaksi ini dia menerima H+, di sini dia tetap disebutnya sebagai basa. Dalam reaksi ini loh ya. Nah, asam yang telah melepas H+ namanya adalah basa konjugat gitu ya. Basa konjugat atau basa konjugasi gitu ya. Basa yang telah menerima satu H+ namanya adalah asam konjugat ya. Nah, berarti yang keduanya bersifat asam menurut Bronsted-Lowry adalah HNO2 dan CH3COOH plus. Begitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu, teman-teman. Bisa? Iya. Nah, kemudian nomor 13. Nah, ini 13 nih sama persis kayak yang nomor 6 ya. Ayo, teman-teman bisa dijawab nomor 13 di kolom komentar. Iya. Bantu channel Mas Kimia berkembang, teman-teman. Bantu like video ini biar si YouTube nanti membagikan ke teman-teman yang lain secara otomatis. Udah otomatis itu, teman-teman. Kalau kalian nge-like, nanti YouTube-nya udah nge-share ke banyak orang. Terus kolom komentar silahkan dikomentari. Nah, contohnya menjawab soal yang tadi. Share ke teman-teman di grup kelas juga boleh. Gitu ya. Nah, perhatikan. Nomor 13 ditunggu di kolom komentar. Oke, nomor 19. Nah, 19 kira-kira ada yang bisa ngerjain nggak nih? Di antara spesies berikut, yang tidak mungkin berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry adalah, gimana teman-teman? Perhatikan, asam Bronsted-Lowry adalah asam atau spesies yang bisa mentransfer, memberikan H+, begitu ya. Artinya dia punya H dong, ya kan? Disebut asam Bronsted-Lowry itu ketika dia punya H. Nah, berarti kalau dia tidak punya H, tidak bisa mendonorkan H plusnya. Nah, yang tidak mungkin mendonorkan adalah si CO3 2 minus. Karena dia nggak punya H, gitu. Iya. Sip, lanjut teori berikutnya. Review dikit. Nah, teori yang pertama Arrhenius, kalau asam melepas H+, basa melepas OH-. Teori yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry, asam itu yang ngasih H+, basa yang menerima H+, gitu ya. Intinya asam yang lebih banyak hanya gitu ya. Nah, kemudian yang asam basa konjugasi tadi masih ingat ya? Nah, berikutnya ada yang disebut teori Lewis. Ya, asam basa Lewis. Nah, kalau teori Lewis ini teman-teman, kalian harus menggambar strukturnya. Nah, disebut asam ketika dia menerima pasangan elektron. Disebut basa ketika dia memberikan pasangan elektron. Nah, perhatikan contoh yang A. Di sini H plus bisa bereaksi dengan NH3. Nanti menjadi NH4 plus. Gitu ya. Yang terjadi adalah H plus dia tidak punya elektron berikatan dengan elektron yang dimiliki N. Nah, ini kan yang terjadi N menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada H plus gitu kan. Nah, berarti yang menyumbang ini adalah basa, yang menerima adalah asam. Begitu juga di sini teman-teman. BCl3 sama NH3. Ya, kalau kita buat strukturnya, nanti itu BCl3 kayak gini. Dia tidak punya PEB. NH3 seperti yang di kanan ini. Udah belajar struktur Lewis ya. Nah, dia bisa berikatan. Berikatannya caranya adalah NH3 menyumbang PEB kepada BCl3. Bisa nyambung nih, ya kan? Nah, maka yang menyumbang ini adalah basa, yang menerima adalah asam. Begitu. Nah, kemudian teman-teman, Lewis yang paling umum adalah persamaan ini.
reaksi NH3 dengan BF3. Ya, simpel kok teman-teman. Nah, yang memberikan pasangan elektron bebas ini adalah basa. Nih, ya. Yang menerima adalah asam. Udah, gitu doang. Nah, kalau contoh soalnya sih sebenarnya Lewis biasanya nanti soalnya kayak gini sama persis kayak ini. Gitu. Nah, tapi nggak masalah. Di sini ada contoh soal tapi bukan seperti itu. Nah, ini contoh soalnya malah dia mereview semua materi dari teori asam basa, teman-teman. Nah, perhatikan. Dalam persamaan reaksi Cn- plus H2O jadi HCN plus OH minus, Cn- berlaku sebagai basa sesuai dengan teori apa? Teori apa nih, teman-teman? Nah, kita cek. Di sini apa yang terjadi? Yang pertama, dia itu melepas OH minus. Ya, kalau melepas OH minus, berarti dia merupakan suatu basa berdasarkan teori Arrhenius. Ya, nah ternyata bukan cuma Arrhenius doang teman-teman. Perhatikan di sini, Cn minus plus H2O. Nah, di sini H2O menyumbangkan H plusnya kepada Cn minus sehingga menjadi HCN. Ya, dan H2O-nya kehilangan H plus jadi OH minus kan. Nah, maka dari itu di sini dia sebagai donor H plus ya, pendonor H plus, maka dia adalah sebagai asam, Cn sebagai basa. Nah, ini berdasarkan teori apa, teman-teman? Berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Nah, terus habis itu, perhatikan. Kita punya Cn minus sama HCN. Ya, Cn minus itu kalau dibuat struktur kira-kira kayak gini sih. Kira-kira kayak gini. Nah, dia kalau berikatan dengan H plus, nanti itu dia jadi kayak gini. HCN. Ini nggak apa-apa. HCN gini ya. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ini PEB mengikat H plus gitu ya. Maka dia bisa jadi HCN ini. Cn mendonor pasangan elektron bebas. H plus menerima pasangan elektron bebas. Nah, maka dari itu Cn ini bersifat sebagai basa berdasarkan teori Lewis. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Begitu, teman-teman. Jadi kayaknya videonya terlalu panjang, di split jadi dua atau dilanjut aja ya? Kayaknya dilanjut aja ya, teman-teman. Nanti misalnya mau belajar diputus, bisa dilanjutkan di lain waktu gitu ya. Iya, kita habis ini lanjut ke materi yang hitungan. Yeay, masuk hitungan dong. Nah, jadi materi asam basa itu gitu, teman-teman. Yang awal sebenarnya cuma teori-teori kayak tadi, terus ada banyak soal gitu ya. Terus habis itu lanjut bagian hitungan. Nah, ini bagian hitungan. Yeay, gitu ya. Nah, di sini aku yakin teman-teman sudah paham bahwa larutan itu bersifat netral ketika H plus dan OH minusnya sama. Tanda kurung siku ini, teman-teman, tanda kurung siku ini artinya adalah konsentrasi. Ya, ketika konsentrasi H plus dengan OH minus sama, maka larutan bersifat netral, yaitu pada saat pH-nya 7. Ya, larutan bersifat asam jika konsentrasi H plus lebih besar daripada konsentrasi OH minus atau pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau basa kebalikannya ya, OH minusnya lebih banyak, pH-nya lebih besar dari 7. Aku yakin teman-teman masih ingat semua lah, ini materi SMP ya. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum berlanjut lebih banyak, yang perlu kalian ketahui, di sini ada yang namanya pH, ada yang namanya pOH, ya. pH itu cara ngitungnya gimana sih? Oh, pH itu rumusnya adalah minus log H plus. Begitu. Jadi berdasarkan teori Arrhenius tadi kan suatu asam dibilang asam kalau dia melepas H plus gitu kan. Nah, pH itu menunjukkan tingkat keasaman. Ya, semakin kecil pH, semakin asam. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya
Kita harus mencari konsentrasi H plusnya dulu nanti. Konsentrasi H plusnya dulu. Habis itu dihitung dengan rumus min log H plus. Nah, kalau pOH itu apa? pOH itu sebenarnya sama aja kayak pH. Cuman dia rumusnya adalah minus log OH minus. Nah, pOH ini merupakan tingkat kebasaan gitu ya. Nah, yang mana nilai pH dan pOH ini totalnya adalah 14. Langsung fokus ke bawah ini aja teman-teman. Ya, totalnya adalah 14. Mungkin teman-teman kalau baru pertama kali belajar pH agak bingung ya. Simpelnya cara ngitungnya gini. Nah, kita ada latihan soal nih. Perhatikan. Hitung pH larutan dengan konsentrasi H plus 0,01 gitu ya. Nah, berarti rumusnya gimana teman-teman? pH sama dengan, coba kita cek rumus yang atas tadi. Apa? Minus log konsentrasi H plus. Begitu ya. Berarti dia adalah minus log 0,01. Nah, ini sebenarnya matematika aja teman-teman. Nah, nanti jawabannya adalah berapa? 2. Ya, caranya simple. Lihat. 1, 2. Ya udah, berarti minus minus log 0,01 itu adalah 2. Nah, atau gini teman-teman, nomor 2. pH larutan dengan H plus 0,003. Berarti pH-nya sama dengan minus log 0,003. Nanti jawabannya adalah 3 minus log 3. Loh, kok bisa gitu? Nah, perhatikan teman-teman. Cara cepatnya gini. 1, 2, 3. Angka pertama muncul di bagian ketiga gitu ya. Di urutan ketiga. Berarti 3. Dikurangi log angka pertama yang muncul. Nah, angka pertama yang muncul adalah 3. Nah, berarti ini adalah 3 min log 3. Nah, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya yang nomor 1 tadi, dia juga 2 minus log 1. Sebenarnya gitu. Cuman karena log 1 nilainya 0, maka dia langsung 2 aja gitu. Ya. Nah, berikutnya nomor 3. Hitung pOH larutan dengan OH minus 0,001. Nah, ini sama teman-teman. Tak ganti warna aja ya. pOH sama dengan minus log. Jadi P ini adalah minus log sebenarnya teman-teman. 0,001. Nah, hitung aja. 1, 2, 3. 3 minus log 1. Nah, karena log 1 itu 0, maka dia adalah 3. Ya, teman-teman harus terampil di bagian ini. Karena nanti bakalan sering keluar. Termasuk di larutan penyangga, larutan hidrolisis, dan lain-lain itu bakal sering keluar. Ya, nah, terus habis itu nomor 4. Hitung pOH larutan dengan OH minus dengan konsentrasi OH minus 0,02. Berarti pOH-nya sama dengan minus log 0,02. Nah, caranya gimana tadi teman-teman? Hitung. 1, 2. Nah, berarti dia 2 minus log angkanya ini. Nah, angkanya 2 kan? Minus log 2. Gitu. Simpel kan? Oke. Latihan lagi. Nomor 5. Hitung pH larutan dengan konsentrasi H plus sama dengan 0,0104 gitu ya. Berarti pH sama dengan minus log. Nggak usah ditulis, nggak apa sih sebenarnya. Nah, berapa teman-teman? Perhatikan. 1, 2. Ya. Angka pertama yang bukan 0 itu ada di posisi kedua. Berarti dia 2. Minus log, ya angkanya aja sisanya. Log 104. Gitu. Iya, gitu nanti teman-teman. Ya. Kemudian nomor 6. Ini bukan log 104 sih nanti ya. 1,04. Ya, karena kan kita berhentinya di sini. Oke, nomor 6. Hitung pH larutan dengan OH minus 0,01. Nah, yang diketahui OH minus, yang ditanyakan pH. Gimana teman-teman? Padahal pH itu apa? Min log H plus. Gimana dong? Nah, perhatikan teman-teman.
Kita tahunya apa? OH minus ya. Dari OH minus kita bisa tahu POH. POH minus log 0,01, 1, 2. Masih ingat lah ya, kayak nomor 3 ya. Nah, berarti dia POH-nya adalah 2. Nah, sedangkan berdasarkan rumus ini teman-teman, pH plus POH sama dengan 14. Nah, kita bisa ngitung pH nanti. Nah, pH plus POH sama dengan 14. Berarti pH ditambah POH yang diketahui ini 2 sama dengan 14. Berarti pH-nya sama dengan 12. Gitu. Lagi? Boleh. Ini ya. Berarti dihitung pOH-nya dulu. pOH sama dengan minus log ini tadi gitu ya. 1, 2, 3. 3 minus log berapa? 5. Ya, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. Ya enggak? 14 dikurangi 3 min log 5. Sama dengan 14 min 3 plus log 5. Nah, berapa? 11 plus log 5. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini memang tak jelasin cara penggunaan min log dulu biar leluasa, biar lebih terbiasa. Karena ini sangat penting teman-teman. Nanti bakal kepake terus. Beneran. Ya, udah paham? Paham ya? Iya. Nah, berikutnya menghitung pH, kita kan perlu H plus sama OH minus. Ya, belum tentu di soal itu disediakan H plusnya. Ya, belum tentu. Nah, biasanya yang di soal nanti yang diketahui adalah konsentrasi asamnya. Konsentrasi asam, terus habis itu ada Ka, terus ada tetapan ionisasi. Nah, ini rumus-rumusnya cuman ini sebenarnya teman-teman. Ya, ini rumus untuk mencari H plus dan OH minus. Perhatikan, asam dengan basa rumusnya sama, dia cuman beda H plus sama OH minusnya doang. Ya, oke. Untuk rumus yang pertama, ini digunakan untuk asam basa yang kuat. Ya, jadi ketika mencari konsentrasi H plus, itu rumusnya adalah valensi asam dikalikan konsentrasi asam. Ketika mencari konsentrasi OH minus dari suatu basa kuat, dia rumusnya adalah valensi basa dikalikan konsentrasi basa. Nah, kalau mencari konsentrasi H plus dari asam lemah, dia pakainya nanti akar Ka kali Ha. Ya, kalau mencari OH minus dari basa lemah, dia pakainya akar Kb dikali konsentrasi basa. Ini tadi konsentrasi asam. Nah, kalau di sini yang bawah ini tentunya lemah sih. Lemah. Jadi H plus itu rumusnya konsentrasi asam dikalikan tetapan ionisasi. Ini namanya adalah tetapan ionisasi. Gitu teman-teman. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal aja ya. Biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Tentukan konsentrasi H plus dalam masing-masing larutan berikut. Nah, perhatikan teman-teman. Ini contoh soalnya. H2SO4 0,02 molar. Nah, di sini H2SO4 ini adalah suatu asam kuat. Maka dari itu, dia mencari H plusnya pakai rumus yang pertama tadi. H plus sama dengan valensi dikalikan konsentrasi asam. Valensinya 2, ya, konsentrasinya 0,02. Nah, maka dia nanti ketemu konsentrasi H plusnya adalah 0,02. Nah, terus HNO3. Gimana HNO3? HNO3 0,1 molar. Sama. HNO3 ini adalah asam kuat. Jadi mencari H plusnya adalah valensi dikalikan konsentrasi.
Nah, ini harusnya 0,1 ini. Salah ini teman-teman. 0,1. Gitu. Nah, terus yang C, ini dia pakai yang rumus ketiga. Kenapa pakai rumus yang ketiga? Karena yang diketahui adalah derajat ionisasi. Ya. Nah, berarti kalau yang C cara ngerjainnya, konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi asam dikalikan persen ionisasinya, derajat ionisasinya. Udah, tinggal 0,05 dikali 0,01. Ketemu deh. Ini konsentrasi H plusnya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman yang baru belajar ya, baru belajar banget, bagaimana membedakan asam kuat sama asam lemah gitu ya. Nah, sebenarnya asik teman-teman, tinggal gini aja. Street, wah, tinggal browsing gitu ya. Bukan, bukan maksudnya bukan tinggal browsing ya. Sebenarnya cukup hafalkan yang kuat aja, ya. Yang kuat itu ini, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4. Selain ini lemah, ya. Semuanya ini lemah. Begitu juga yang basa. Basa kuat itu paling ya ini NaOH, KOH, CaOH dua kali, ini harusnya dua kali. SrOH2, BaOH2, terus basa lemahnya NH3, AlOH3, FeOH3 gitu ya. Nah, itu teman-teman. Cukup hafalkan yang kuat-kuat aja. Nah, tapi nih teman-teman, ada tips dari aku. Setelah ngerjain soal banyak banget, soal SMA, soal Olimpiade, begitu ya, soal UTBK, yang sering keluar itu cuma dikit teman-teman. Paling yang sering keluar HCl, HNO3, H2SO4. Udah, itu doang. Ya, asam kuat biasanya yang keluar cuma itu doang. Nah, terus habis itu basa. Basa ya beberapa kali keluar sih, banyak sih. Basa lemah itu pasti, bukan pasti ya, sering banget yang dipakai NH3. Ya, jadi teman-teman nggak usah jadi beban ya, ngafalin asam kuat sama basa kuat, asam lemah, basa lemah gitu nggak usah jadi beban. Nanti lama-lama bakal tahu sendiri kok gitu. Ya, nah perhatikan ya teman-teman. Selain itu ada tanda lain yang bisa tahu dia itu asam kuat atau asam lemah. Kita bisa tahu dari soal. Nah, coba kita lihat di soal berikutnya. Oh, ini basa. Nah, perhatikan teman-teman. Cara berikutnya untuk membedakan dia kuat atau lemah adalah lihat di soalnya. Kalau di soalnya ada Kb atau Ka, berarti dia lemah teman-teman. Ya. Nah, ini NH4OH ini sama aja kayak NH3 sebenarnya. Ya. Nah, kalau ada Ka atau Kb-nya berarti dia adalah lemah gitu ya. Nah, kita mungkin bahas yang B dulu. B, perhatikan. Hitunglah konsentrasi OH- dalam larutan basa berikut. NH4OH 0,1 molar, Kb sama dengan 10 pangkat minus 5. Kalau ada Kb-nya pasti dia lemah. Nah, berarti kita nanti akan pakai rumus yang ini. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan konsentrasi basanya. Nah, perhatikan di sini. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar Kb-nya 10 pangkat minus 5, konsentrasi basanya 0,1 sama dengan akar 10 pangkat minus 6. Ya enggak? Berarti 10 pangkat minus 3 alias 0,001. Gitu. Simple ya? Iya. Nah, ini tak tulis rumusnya deh. Akar konsentrasi basa pakai B gitu aja bebas sih. Dikalikan konsentrasi Kb. Nah, itu ya kebalik nggak apa-apa lah. Nah, terus habis itu yang A. Hitung konsentrasi OH- dalam larutan basa berikut. Nah, nggak ada Kb kan? Nggak ada Kb, nggak ada alfa gitu ya. Berarti dia basa kuat gitu teman-teman. Nah, rumusnya konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa. Kalau di atas itu bilangnya MOH gitu ya. Dikalikan valensi. Kalikan valensi. Valensinya berapa sih? Dua ya.
0,006 dikalikan 2 gitu ya. Jadi 0,012 molar. Berarti juga satuannya molar. Gitu. Nah, oke, teman-teman. Udah bisa ya? Nah, perhatikan. Bagian hitungan. Langkah yang pertama, teman-teman harus tahu cara menghitung pH dari H plus yang sudah diketahui. Yang kayak tadi ya, pakai cara yang simple tadi ya. Dilihat angka pertama yang bukan 0 yang muncul itu di posisi berapa gitu ya. Nah, terus habis itu kita harus tahu menentukan H plus sama OH minusnya. Nah, kalau kuat tinggal konsentrasi dikalikan valensi. Kalau lemah tinggal kalau diketahui Ka pakai akar Ka kali konsentrasi, baik asam maupun basa dia sama aja ya. Nih, sama aja. Nah, kalau diketahui alfa berarti dia juga pasti lemah itu. Langsung dikali aja gitu. Ya. Simple ya. Nah, terus yang tadi juga udah latihan soal. Nah, terus berikutnya soal-soal tipikal asam basa adalah yang seperti ini minimal. Sebenarnya minimal seperti ini. Coba dibaca soalnya. Hitunglah pH larutan berikut. Nah, perhatikan. Ngitung pH berarti kita butuh apa teman-teman? Ngitung pH itu berarti kita butuh konsentrasi H+. Sedangkan di sini yang diketahui adalah senyawanya sama konsentrasi asamnya. Nah, berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung H plusnya, gitu ya. Nah, ini ada 4 soal, A, B, C, D. Nah, yang pertama kita kerjain soal yang A. H2SO4 0,04 molar. Perhatikan teman-teman. Dia nggak ada Ka, nggak ada Kb, nggak ada alfa. Berarti pasti dia kuat, gitu ya. Nah, berarti yang B ini pasti lemah, ada Ka-nya. Yang C kuat, yang D lemah karena ada Kb-nya. Oke? Nah, oke, kita yang A. Karena dia adalah asam kuat, ya. Karena asam kuat, dia bisa mengion sempurna. Mencari H plusnya adalah valensi dikalikan konsentrasi asamnya. Berarti konsentrasi asamnya adalah 0,08 molar ini, teman-teman. Ya. Nah, berarti pH-nya adalah 2 minus log 8. Perhatikan, sama kayak kita belajar yang tadi ya. 1, 2. Oh, dia angka pertama muncul di posisi kedua. Minus log angka pertamanya itu 8, gitu kan? Nah, simple kok ternyata kok, ya kan? Nah, terus berikutnya, wah, dia yang diketahui Ka, berarti dia asam lemah. Nah, berarti rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikalikan konsentrasi Ha. Nah, tinggal dimasukkan aja. Ka-nya 10 pangkat minus 5, konsentrasinya 0,01. Yakin tuh 0,01. Oh, 0,1. Dia salah masukin ini, teman-teman. Harusnya dia 0,1 tok. Nah, nanti H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 6. Akar 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 3. Berarti pH sama dengan 3. Ya. Nah, kalau dia ada pangkat-pangkatnya gini, teman-teman. pH-nya langsung lihat minus pangkatnya ini aja. Ya. Minus 3 berarti pH-nya adalah 3. Gitu. Nah, terus berikutnya. Yang basah gimana yang basah? CaOH 2 kali 0,3 molar. Dia nggak ada Ka, Kb, alfa. Maka dia langsung konsentrasi asam dikalikan valensi. Ya, kita dapat konsentrasi OH minusnya adalah 0,6 molar. Nah, berarti pOH. Nah, perhatikan nih. Yang ditanyakan kan pH. Tapi kita baru tahu konsentrasi OH. Berarti kita cari pOH dulu. pOH-nya adalah angka pertama ada di posisi 1, maka ini 1. Angkanya adalah 6. 1 minus log 6. Gitu ya. Itu pOH-nya. Nah, untuk mencari pH, sama dengan 14 dikurangi pOH. Nah, nanti kita akan ketemu 13 plus log 6. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, yang D juga mirip-mirip sama kayak yang B. Ya.
Perhatikan, dia ada KB-nya, maka nanti kita pakai rumus yang ini. Konsentrasi OH minus sama dengan akar KB dikalikan konsentrasi basa. KB-nya udah diketahui, konsentrasi basanya juga udah diketahui. Dengan hitungan matematika, kita akan mendapatkan konsentrasi OH minus sekian, pOH-nya adalah 3. Gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan pH, maka kita menggunakan rumus ini. pH sama dengan 14 dikurangi pOH, 14 dikurangi 1 sama dengan 11. Ya, selesai sudah materi asam basa. Ya, gimana teman-teman? Bingung atau sudah ada pencerahan gitu ya? Mungkin kita review cepat ya, review cepat. Kita udah belajar larutan asam basa. Yang pertama hubungannya dengan teori asam basa kalau Arrhenius itu asam melepas H+, basa melepas OH-. Di sini ada yang sebutannya valensi, ada yang disebut valensi kalau satu monoprotik, kalau dua diprotik, kalau tiga triprotik gitu ya. Nah, ini juga ada daftar bahasa, silahkan kalian screenshot kalau mau buat menghafal gitu ya. Tapi nanti lama-lama udah familiar sendiri kok teman-teman. Nah, terus teori Bronsted-Lowry, kalau asam itu dia yang memberi H+, basa yang menerima H+. Gitu ya. Nah, kalau asam sudah kehilangan satu H+, namanya basa konjugasi. Kalau basa ketambahan satu H+, namanya asam konjugasi. Nah, itu adalah pasangan asam basa konjugasi ya. H2O ini pasangannya H3O+, gitu ya. Kemudian teori Lewis. Kalau asam itu dia menerima PEB, kalau basa memberikan PEB. Nah, yang sering keluar nih teman-teman. Dia memberikan PEB maka dia basa, dia menerima PEB maka dia asam. Udah, sesimpel itu. Nah, kemudian bagian hitungan teman-teman kita belajar menghitung pakai min log gitu ya, pH gitu ya, min log H+. Caranya yang ini tadi ya, kita udah latihan banyak, semoga bisa menambah pemahaman teman-teman. Kemudian hubungan pH dan pOH itu ini ya, totalnya adalah 14. Kemudian kita mencari H+, kalau asam kuat itu tinggal dikalikan valensinya. Terus kalau yang lemah itu nanti pakai akar Ka kali konsentrasi atau alfa dikalikan konsentrasi. Tadi ingat cara membedakan asam kuat sama lemah, basa kuat sama lemah gimana? Yang gampang. Nah, pokoknya kalau ada Ka atau alfanya berarti dia lemah. Udah, simpel gitu aja. Nah, ternyata hitungan-hitungan asam basa tidak serumit itu. Ya, urutannya dari sini kita tentukan dia kuat atau lemah, terus pakai rumus mana, kita dapat H plus atau H minus, habis itu hitung pH atau pOH. Gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang gitu ya. Saya mohon banget bisa dibantu like-nya, dikasih komentar. Tadi ada soal yang perlu dijawab, silahkan dijawab teman-teman. Mungkin mau mengucapkan terima kasih gitu ya. Mau di-share ke teman-teman juga boleh. Mau ngasih tanggapan, masukan, komentar apapun. Mau mencaci maki mungkin. Ya semoga tidak ada ya. Dan semoga bermanfaat. Bisa di-share ke teman-teman satu kelasnya gitu mungkin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.